kami terus memandang-Mu ya Allah. Biar kami terus dapat melihat Tuhan bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Karena di dalam dunia ini tidak menjanjikan apa-apa kepada kami. Kami tahu Bapa, selama kami percaya kepadamu, ada harapan. Karena rencanamu dalam hidup kami tidak pernah gagal. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang
Harapan kami di dalam Engkau. Harapan kami di dalam-Mu. Kami percaya, kami aman di dalam-Mu. Kita sambal ya. Ku percaya. Lagi sekali, ku percaya, ku percaya. Yes. Amanda. Amin, amin, amin. Tuhan, kami percaya, kami percaya. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Kami yakin, kami percaya. Kami aman, kami tenang di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Jehovah Shalom. Ketika kami masuk tinggal di dalam Engkau, kami merasakan juga Engkau adalah Raja Damai, Prince of Peace. Kami mengalami ketenangan, rasa damai ketika kami berjalan, berada dalam gelombang badai di dunia ini. Kami bisa saja menjadi takut, kurang percaya, tapi Engkau ada. Engkau Immanuel. Engkaulah jawaban, Engkaulah segala-galanya. Tuhan, kami merendahkan diri, kami merendahkan diri. Allah Tuhan, mengaku pelanggaran kami, mengaku dosa-dosa kami. Irabasa, irabasa, hadirlah di tengah kami, penuhilah tempat ini dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu. Inilah rumah-Mu, inilah tempat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu turun. Kami merasakan Engkau ada, merasakan Engkau ada. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau hadir, 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 hadir. Memulihkan, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, menyegarkan, membangkitkan.
besar nama kami meredakan diri, bertobat, mengaku dosa-dosa pikiran hati kami, jadikan kami seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidup, amin, di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu mengaruhi selalu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup, amin, di tangan-Mu. Bantulah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, Yesus, amin, sempurnakan selalu, yes, dalam segenap jalanku, memuliakan. Lagi sekali, ku mau seperti-Mu, Yesus, mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu. Sakara tinggi arah, yes, memuliakan, namamu. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuliakan, kami memuliakan, kami memuliakan, kami memuliakan, kami memuliakan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami memuliakan. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ya, haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap kita semua yang ada di sini, yang bernafas, yang bernyawa, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, dengan berkat package yang penuh. Yang mau terima berkat itu sama-sama katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada worship team kita. Lengkap tiba-tiba. Tidak tanpa berjanji, dan inilah maksudnya Tuhan mau supaya dia dimuliakan pada hari ini. Di rumahnya, di tempatnya, di mana dia memulakan pekerjaan yang dahsyat. Haleluya. Ya, message 2 hari bulan 2 Oktober. Oke, saya akan share belajar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Prophet Sarah Joy. Terima kasih kepada Tempinai Joel. Ya, ini striker. Ya, dan Elder Jimmy yang juara bertahan tetap setia bersama. Dan Tien, terima kasih. Terima kasih karena kehadiranmu terus masuk. Betul-betul diperlukan. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami mau belajar daripada Engkau sendiri. Tuhan, kami ada telinga yang Tuhan beri dan kami mau mendengar. Siapa yang bertelinga, dengarlah. Dan kami mau mendengar bukan saja dengan telinga jasmani kami, tapi dengan telinga rohani kami, dengan pikiran, dengan hati kami. Semua kami mau serap Tuhan, kami mau sedut Tuhan. Semua kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Karena bukan sahaja kata-kata yang disampaikan, tetapi ada kuasa di sebalik kata-kata. Ada sesuatu otoritas yang terjadi ketika itu diucapkan, itu jadi dalam hidup kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami siap mau belajar daripada firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, shalom, shalom. Pada hari ini kita akan belajar ada 3 judul, 3 in 1. Bersiap sedia, yaitu ialah kita akan belajar 3 topik di dalam sharing pada hari ini. Minta ditekan next ya. Oke. Sudah berapa minggu saya pakai khotbah saja langsung, tapi kali ini hati saya tergerak. Untuk yang pertama ialah jiwa yang dipulihkan. Jiwa yang dipulihkan. Yang kedua ialah next. Ketika kita mulai putus asa. Dan ketiga, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kedengaran seperti biasa-biasa. Tapi nanti mari kita lihat ketika penjelasan ketiga-tiga topik yang sederhana ini. Saya tidak mau terlampau memilih topik yang terlampau dalam, terlampau tinggi, terlampau sehingga kamu pun tidak paham, saya pun tidak paham. Tapi kita pilih. Oke. Ketika kita dipulihkan, ya, dan revival kasih, revival itu adalah pemulihan, the revive, untuk dipulihkan, dibangkitkan, ya, artinya kasih itu. Kenapa ini English satu Melayu satu Inggris? Begitulah dia yang saya terima daripada Tuhan ketika memberi nama kepada RKC ini, Revival Kasih Center. Ya, dan revival itu pemulihan, kebangkitan, dan kasih itu adalah berbicara mengenai kasih itu love, hati. Ya, pemulihan hati, pemulihan seluruh kehidupan kita, memulihkan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Oke, next. Dan di situ memulihkan kasih yang semula, hati yang hancur dipulihkan, hidup yang terbelenggu dibebaskan, dipulihkan, dan banyak lagi. Haleluya. Dan kita melihat gambar-gambar ini, inilah tugas misi RKC, di mana untuk menyelamatkan orang yang mau dibuang ke dalam neraka, yang terikat rantai, orang yang banyak menerima tuduhan kau, dan orang ini menangis sedih sekali. Inilah tugas RKC untuk menyelamatkan orang yang kita nampak. Ada orang yang di dalam pelayanan kita lihat ada orang yang mau jatuh sudah, ya, tapi diselamatkan supaya tidak jatuh. Kalau dia jatuh pun, kalau kehendak Tuhan, kita turun juga pergi masuk ke dalam, keluarkan orang itu. Dan ya, inilah yang terjadi, ya, terjadi di dalam kehidupan banyak orang, dan inilah
panggilan khusus revival kasih. Amin. Haleluya. Amin. Ini takut ini bukan tugas ini pastor, bukan senang ini. Ya, tapi itulah panggilan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Next. Ayat firman Tuhan di sini Yehezkiel 37. Saya bacakan di sini. Lalu firman-Nya kepadaku, yaitu Yehezkiel menerima firman Tuhan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Bernubuatlah itu berbicara. Ya, selalu kita mendengarkan dia bernubuat. Itu dia mengucapkan bukan sembarang kata. Itu mengalir daripada Roh Kudus. Ya, bernubuatlah, berkata-katalah, ucapkanlah sesuatu yang memberi kehidupan. Dan di sini Tuhan katanya, lalu firman-Nya kepadaku. Lalu Tuhan itu datang kepada Yehezkiel. Lalu datang firman Tuhan itu daripada Roh Kudus kepada para nabi-nabi. Dan dia ucapkan, bernubuatlah, ucapkanlah, istiharkanlah, lafazkanlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang apa? Kering. Ya, bikin apa lagi yang tulang kering itu? Ya, ikan kering boleh pakai lagi. Tapi bikin sup tulang, ya, tiada vitamin sudah. Dengarlah firman Tuhan. Ini kita pernah belajar dulu kan? Kita boleh ucapkan kepada tanaman. Pernah dengar dulu? Kita boleh ucapkan juga kepada air. Kita boleh ucapkan juga kepada darah ini. Ya, dulu kita pernah belajar. Kalau darah ini kita ucapkan, darah itu menurut kajian, dia memberi respon kepada suara. Bukan saja suara, tapi suara yang mengandung message. Darah itu kalau katanya, kalau kita kutuk, marah-marah orang tuh darah itu akan seperti air juga. Karena darah adalah juga air, ya. Jadi apabila kita ucapkan, air itu, darah itu memberi respon. Kalau kita ucapkan negatif, maka negatiflah darah kita, air di tubuh kita. Ya, dan katanya, dengarlah firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan berbicara, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi apa? 1, 2, 3, nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ada hamba Tuhan daripada Kanada yang melayani di Jepun. Namanya Roland Sauka. Dan dia bernubuat kepada saya ketika berada di FGC, kau akan mengucapkan, kau punya urapan untuk memberi ucapan, mengistiharkan di dalam kehidupan orang lain. Engkau akan mengucapkan di dalam hidup orang itu, engkau diberi kuasa, otoritas itu. Jadi apa yang saya ucapkan, ya, yang Tuhan taruh di dalam hati saya itu seperti ini. Hai tulang-tulang kering. Ini juga berbicara mengenai kehidupan kita yang susah, yang banyak belenggu apa semua. Dan pada saat ini di sini saya perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, apapun situasimu, kalau itu penuh dengan awan yang gelap, di dalam nama Yesus saya perintahkan awan gelap itu pergi berlalu di dalam nama Yesus. Jadi dia akan berlalu, ya. Apalagi kalau di dalam engkau itu berada seperti di dalam kurungan besi, terpenjara, di dalam nama Yesus Kristus saya perintahkan supaya kamu terkeluar daripada penjara besi itu, dan penjara besi itu diluntarkan jauh daripada tempat kamu. Dan kalau kamu mengalami kekurangan, segala kekurangan, apa saja kekurangan, di dalam nama Yesus pada saat ini, saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kamu bukan saja kurang, tapi kamu cukup. Bukan saja cukup, tapi kamu berkelimpahan. Jadi yang keras. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah menurut imanmu. Dan itu firman Tuhan. Ya, saya praktekkan karunia yang Tuhan berikan ini. Kalau saya katakan kau jatuh. Kalau saya katakan bangkit. Itulah urapan yang Tuhan berikan. Tapi saya mau melihat kamu semua bangkit, diberkati. Kita pernah punya zaman kegemilangan, walaupun hanya sementara. Itu testing mic.
Tapi nanti akan ada datang yang 7 kali ganda lagi. Dan kali ini kita sudah belajar daripada pengalaman yang berat. Jangan putus asa. Katakan, jangan putus asa. Kalau dulu Tuhan pernah memberi kita pertama, Tuhan beri kita kedua, Tuhan beri ke yang ketiga, kamu kira-kira Tuhan kasih lagi ke yang keempat? Kita punya sejarah bersama-sama. Yang pertama, yang kedua itu kurang sedikit lah, tapi ada juga, syukurlah, kan? Yang ketiga itu dahsyat. Tetapi yang keempat ini, saya tidak tahu kenapa, biasanya 1, 2, 3, tapi ini pergi 4. Ya, dia tidak ikut lagi peraturan yang lomba lari 1, 2, 3 itu tidak pakai lagi. Ya, karena kalau dikira 1, 2, 3, yang orang yang nomor 4 itu dia tidak lari. Kamu pernah nampak kan? Ya, oke, next. Oh, belum habis lagi. Nanti dulu. Sudah habis kan tadi? Oke, sudah selesai. Supaya hidup kembali. Kamu imani ayat firman Tuhan ini ketika sekarang ini sudah terjadi impartasi. Saya sudah mengucapkannya dan kamu amenkan dan kamu sendiri ucapkan pada dirimu sendiri. Saya lakukan ini. Saya cakap ini bukan cakap yang saya baca-baca. Saya pernah mengalami ketika saya sudah tidak punya harapan. Saya tidak tahu, saya kata bangkitlah, itulah. Raja Daud pernah mengatakan, bangkitlah hai jiwaku. Dia tidak boleh, tidak ada lagi orang mau mendorong dia, ya orang mau bunuh dia saja. Tapi dia kata Tuhan, karena dia mau memuji menyembah Tuhan. Bangkitlah hai jiwaku. Sembahlah dia. Siapa lagi yang dia mau harap? Jadi kamu juga begini, diberkatilah aku. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaanmu, kau itu tetap anak Tuhan. Amin. Kau hilang kah? Kau di rumah kah? Kau adalah anak Tuhan. Dan istiharkan, aku anak Tuhan, Tuhan sayang kepada saya, dan karena Tuhan sangat sayang kepada saya, Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup saya, dan rancangan itu adalah supaya saya diberkati. Hidup saya tidak yang di sini-sini. Jangan puas hati dengan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tuhan akan memberikan kecukupan, dan kita ini semua adalah Tuhan mau jadikan supaya kilang-kilang, gedung-gedung yang store-store, supaya kita ini bukan hanya dapur kita diisi, tapi di belakang rumah ada satu gudang yang besar. Untuk apa? Kita simpan banyak-banyak supaya kita boleh tolong orang lain. Ingat, ini janji, ini syarat. Kalau kau mau saya berkati, kau siap menerima yang banyak, tapi bukan untuk kita makan sendiri pun tidak boleh habis tuh. Jadi saya mau pakai, saya bukan hanya mengalirkan kepada engkau, tapi saya juga mau menggunakan engkau menjadi saluran berkat kepada bangsa-bangsa. Amin. Tuhan bukan mau saja terjadi revival di sini, tetapi Tuhan mau memakai RKC menjadi saluran revival bagi kota ini dan bagi negara ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan belum selesai lagi tahu. Tuhan belum selesai lagi bekerja. Jadi saya mau kamu jangan terkejut, yang sudah sedia tetap setia. Memang cabaran banyak, cabaran tantangan banyak, tapi Tuhan mau pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Next. Ayat 37, pasal 37 ayat 6, aku akan memberi urat-urat. Dari mana urat itu saya tidak tahu. Padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Ditulis di sana Tuhan, tapi bila saya selidik dalam bahasa asalnya ialah Yahweh. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ini daripada keadaan yang kosong. Katakan kosong. Kosong. Tapi di sini kita tidak ada yang terlampau kosong lah. Sistem pun kosong-kosong pun ada juga sedikit. Ya. Tapi macam kosong juga. Nah, coba lihat ini. Firman Tuhan ini untukmu step. Dan untuk semua juga. Aku akan memberi urat-urat. Kamu tahu apa itu urat? Wire-wire. Dia berikan urat terlebih dahulu. Urat itu ada tempat saluran, aliran. Kemudian dia katakan, dan menumbuhkan daging. Ini cara Tuhan mencipta.
Kalau saya daging dulu, baru taruh urat. Tapi Tuhan kasih taruh urat dulu. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi karena di urat itulah mengalir darah, bukan di daging. Kamu paham ini? Ya, di situ di urat itu darah itu mengalir, dan darah itu berbicara mengenai kehidupan. Kehidupan itu sebabnya kalau orang cek penyakitmu, engkau hidup, tapi kalau ada yang penyakit diambil darah. Selalu orang cek darah, ya. Karena adakah kehidupanmu itu tercemar dengan penyakit-penyakit, atau yang ada yang darah beracun, ada darah yang segala macam darah, ya. Kemudian dari urat yang mengalirkan kehidupan itu baru ada daging. Kemudian daripada daging itu dia taruh kulit, dia tutup. Lengkap betul Tuhan ini. Dia kasih urat, baru ada daging, baru dia tutup, bungkus dia dengan kulit. Tidak cukup, itu belum cukup lagi. Ada kehidupan di darah itu, ada daging, ada kulit, tetapi yang terakhir apa dia katakan? Dia beri nafas. Ada berapa? Ada 4 bahagian supaya kamu hidup kembali. Ini firman Tuhan ini untuk kita semua, supaya kita hidup kembali. Kita memang sedia hidup, tapi Tuhan mau memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10:10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan selalu ada ekstra. Katakan, Tuhan selalu ada ekstra. Tuhan selalu ada ekstra. Dia bukan hanya memberikan kita hidup, hanya cukup untuk hidup. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup berkelimpahan, supaya kita boleh memberikan kehidupan kepada orang lain. Amin. Tidak pernah dia jadikan kita cukup, sudahlah itu nak. Jangan terlampau tamak. Ya, Tuhan kasih kita apapun berkelimpahan, sukacita berkelimpahan, supaya kita boleh bagi kelimpahan itu kepada orang lain. Damai yang berkelimpahan, supaya kita boleh mengalirkan damai kepada orang lain. Kuasa Tuhan di dalam hidup kita bukan cukup untuk kita cas untuk sendiri, tapi kita juga untuk mau cas untuk melepaskan orang lain. Kuasa yang terlalu, yang double, yang berganda-ganda kuat. Kita ini bukan bateri. Bukan baterai yang paling kecil tuh. Baterai untuk jam, ya, yang kecil, yang bulat itu. Kemudian untuk remote itu, yang kecil lagi. Kemudian apa itu? 3A gitu. Triple A. Kemudian semakin besar. Kita bukan baterai yang begitu, bukan baterai kereta pun bukan, generator pun bukan, yang power station pun bukan. Tapi kita adalah memiliki kuasa sumbernya daripada Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kau betul-betul punya kuasa yang daripada Tuhan, jangan kau kasih hidup untuk satu bilik saja, untuk satu rumah saja. Kalau ada power, bukan untuk kasih hidup satu rumah saja, tapi kita mau kasih hidup satu kampung, satu kota. Kalau dulu-dulu kamu pernah nampakkan, kalau ada tenaga listrik, bateri untuk cukup satu rumah saja, ya, untuk lampu dan untuk TV, lepas itu tidak boleh. Kalau sejuk tidak boleh. Kamu pernah dulu? Dia cukup. Dan ada juga kalau kasih hidup lampu, katanya jam 10 tutup. Pernah? Karena ikut. Tetapi ini power ini. Saya di Roh Kudus kasih gerak hati saya. Beritahu ini kepada mereka bahwa power yang Tuhan punya ini power yang tanpa batas. Tanpa batas. Itulah sebabnya kata Tuhan Yesus, kalau kau percaya, kalau kau sungguh-sungguh percaya, kau boleh buat seperti yang aku buat. Apa yang aku buat kau boleh buat. Pernah ingat? Pernah dengar? Bahkan kau boleh buat lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. Yesus sentiasa ada 2. Saya baru menemukan ini, baru ini. Tuhan Yesus sentiasa ada double, ada 2. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bukan hidup itu saja, tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu percaya, kamu boleh buat apa yang saya buat. Tapi bahkan lebih lagi, kamu boleh buat yang lebih daripada itu. Inilah urapan berganda
Bukan hanya untuk cas diri sendiri, untuk tolong sendiri, tapi untuk tolong orang lain. Itu barulah asli. Amin. Bukan menyelamatkan diri sendiri saja, tapi menyelamatkan orang lain. Itulah misi kita di bumi ini. Oke. Next. Ketika kita mulai, ini tajuk yang kedua sudah. Ketika kita mulai putus asa. Ada masa-masa macam kita, bagaimana ini ya Tuhan? Bagaimana? Bahkan kadang-kadang yang kami pun kadang-kadang, bagaimana ini ya Tuhan? Kadang-kadang kami seperti grip dia tuh. Kamu lihat orang yang mendaki, kamu siapa berani? Ada di kadang-kadang tempat di mana itu di Tesco yang di sini di Plentong ini, dia ada tempat budak-budak itu yang panjat-panjat itu. Level yang perempuan ini sudah level yang tinggi. Latihannya saya tengok pun bukan alang-alang. Setiap jari-jarinya itu kuat gripnya. Dan badannya tidak boleh berat. Ya. Dan kalau kamu lihat tangan-tangan itu, setiap grip itu, kecil pun, walaupun hanya satu tersangkut, itu sudah boleh menahan badannya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga seperti begitu. Tapi mesti kuat. Ya, mesti kuat. Satu jarimu yang tersangkut itu pun tetap kau masih bergayut di sana. Untuk pergi ke next tempat pegang. Dia tangan kanan, kaki pun. Cuma mulut tidaklah. Tapi setiap itu dia ada kombinasi harmoni jarinya, setiap jari-jarinya ini. Dan juga pergerakan badannya. Sehingga dia boleh, kalau orang yang mendaki bukit, gunung begini, ini bukan mudah. Ini bukan yang macam begini. Ini kalau kau tengok di bawah dia tidak ada, dia langsung begitu. Itu semua bergantung kepada kekuatan setiap jari-jarinya. Manusia ini sebenarnya luar biasa. Amin. Cuma kita mau belajar bagaimana menggunakan kekuatan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya dengan grip, hanya dengan pegangan yang sedikit itu saja seperti yang kamu lihat di sana. Itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat kita tetap hidup, tetap bertahan. Amin. Next. Ini ayat firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai. Itulah namanya Immanuel. Allah menyertai kita. Tetapi Tuhan menyertai kita, tapi bahagian kita apa? Tugas kita apa? Dia menyertai, tapi untuk kita mau dapat ada kontak, ada boleh sambung dengan penyertaan kuasa Tuhan, ialah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita mesti kuat sendiri. Tuhan mau tolong pun, tapi kalau kita lemah, bangunlah, tidak mau. Tuhan ada, Tuhan hanya pegang. Tangan Tuhan sudah begitu. Peganglah tanganku, tidak mau. Saya angkat kau nih, kau pegang tangan saya. Saya tidak angkat tangan pun tidak kuat. Kita mesti ada sedikit tenaga untuk kita boleh connect dengan Tuhan. Apa? Nah ini saya diberitahu. Apa kekuatan yang sedikit itu? Ialah percaya. Ketika Yesus memerintahkan badai itu, dan setelah badai dan dia tengok murid-muridnya. Apa katanya? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ada dua perkara ini di dalam kehidupan kita. Ya, ada dua yang Tuhan Yesus dia katakan di sini, yaitu ketika kita takut, kekuatan kita hilang. Ketika kita menjadi takut, kemudian iman kita, musuh iman ialah kalau kita takut. Dan kalau kita takut, artinya iman kita sudah runtuh. Dan kalau iman kita runtuh, kita tidak percaya lagi, dan di sana kekuatan kita habis. Disedut. Ya, sekarang yang mempertahankan ini hanya satu lagi. Iman kita kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun kita buat, kalau tanpa iman itu adalah firman Tuhan katakan itu adalah dosa.
Ya, kalau kita dengan tanpa menyerahkan kepada Tuhan, tanpa kita berdoa, tanpa kita percaya bahwa Tuhan kehendak Tuhan, kita hanya buat saja, itu adalah dosa. Amin. Ingat di sini, apapun terjadi dalam kehidupanmu, jangan kecut. Jangan kecut, ada dikatakan sana, janganlah kecut dan tawar hatimu. Ini saja, ketika hatimu menjadi kecut, ketika engkau menjadi tawar hati, macam-macam, kau hilang, you lose the power. Sudden, tiba-tiba black out. Rumah itu langsung tidak ada lagi supply tenaga listrik. Tiba-tiba kau yang sebelum ini kuat, hanya karena kau kecut atau panik. Kamu tahu kalau kita menjadi panik, kita tidak tahu mau buat apa. Panik. Itu kata Tuhan, steady saja, karena aku ada bersama-samamu. Kamu tenang, kita tenang, memang cakap senang pasta. Iya, saya pun pernah mengalami, saya pun pernah marah dengan Tuhan, tapi saya belajar sekarang. Apapun terjadi, oke tenang. Tenang saja, relax. Saya pernah sesat di Korea. Kawan-kawan saya tinggalkan saya. Dan begitu ramai sekali orang. Itu seperti satu lorong yang ramai orang berjalan. Saya bilang, oke, baiklah, tenang, relax. Relax kau Jim. Karena saya tengok satu orang kawan saya pakai baju merah. Saya tengok juga dia. Sekali saya kejar tengok muka dia, bukan kawan saya. Habislah. Kau berada di satu tempat yang tulisan semuanya tulisan Korea. Jarang kau jumpa tulisan Inggris. Dan saya pikir mungkin beribu-ribu orang di satu lorong itu. Saya boleh menjadi panik, tapi sekarang tenang. Relax, saya tidak tahu bagaimana pergi balai polis, tidak tahu apa semua. Nomor tempat kami tinggal pun saya tidak bawa. Saya tahu kalau secara manusia memang. Tetapi saya tenang. Dan kemudian ada orang nampak yang tim daripada lain. Saya dari tim daripada Malaysia. Ada tim daripada Singapura. Syukur dia kenal saya. Karena di dalam dewan itu kami ada conference, dan jadi kita bertengok-tengok lah begitu. Tapi tidak juga pernah bercakap. Tapi karena dia kenal juga muka. Lena, you from Malaysia, where is your friend? I'm lost. Come, join us. Mari ikut kami. Bukan saja ikut mereka, karena belanja makan lagi. Jadi tenang, ya. Tenang, dan pertolongan Tuhan akan hantar. Sama seperti dulu, ini sedikit kesaksian di Jakarta, ketika saya diantar pulang karena terjadi rusuhan 99 itu, tiket saya sudah hangus, dan saya hanya berdiri di counter itu, dan orang kasih begini uang, kasih rasuah, supaya dikasih masuk. Saya tidak ada uang. Saya berdiri saja, puluhan ribuan di airport penuh, dan saya hanya berdiri. Dan pegawai di airport itu, you, katanya. Tiba-tiba dia tunjuk saya tengok di belakang lagi. You, where you want to go? Singapore. Come, check in. Wah, kau tengok ini. Dalam banyak orang ribuan itu, dia masih tunjuk saya. Dan saya pergi, check in cepat-cepat terus masuk. Pulang ke Singapura. Waktu itu saya study di Singapura. Oke, next. Di dalam Amsal 4:13, peganglah didikan, jangan lepaskan, peliharalah ia, karena ia hidupmu. Oke? Kita pegang, macam tadi. Pegang. Sedikit, setiap kali pengajaran firman Tuhan yang disampaikan, kamu pegang. Jangan, biasa sudah itu. Saya pun sudah selalu dengar di YouTube, biasa saja itu. Hebat lagi yang di YouTube itu. Hebat lagi pastor-pastor di YouTube itu. Kamu pegang. Tempat pegang yang besar, tempat pegang yang kecil, kau pegang. Kenapa? Jangan lepaskan dan peliharalah dia. Karena peganganmu itu akan memberikan engkau kehidupan. Ya, keselamatan. Dan dalam Wahyu 3:11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya setuju, saya sokong ini, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau orang tidak tahu ini, orang tidak paham apa maksudnya mahkotamu. Karena saya diperlihatkan mahkota saya.
Masing-masing ada mahkota, tapi saya tidak tahu bagaimana itu boleh dirampas. Artinya mungkin orang boleh saja memesongkan kita dengan janji, dengan tawaran dan sebagainya. Ya, tetapi kalau kita tetap bertahan, tetap steady dan fokus, kita tetap dengan mahkota kita. Amin. Terus berpegang, jangan lari kemana-mana, ikut saja jalan Tuhan. Peganglah apa yang diberi petunjuk kepadamu. Next. Yang terakhir. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini si Paci ini, si uncle ini, dia duduknya nanti dulu ya. Dia duduk di sana berpikir-pikir, mana satu jalan saya pergi ini, ya, mana satu saya ikut, ya. Saya coba gambarkan, kalaulah kamu disuruh jalan, tidak diberitahu, tiba-tiba ada 3 simpang, dia duduk di sana menyandar, dia tengok semua pun ada bekas juga jalan. Tapi dia tetap tenang, dia berdoa. Tuhan, di manakah jalan yang saya harus ikut? Kadang-kadang kita pun begitu. Kita mau kerja, bagian contoh, bagian urut, tapi banyak tempat urut di tempat itu. Mana satu yang kamu pilih? Kamu berdoa dan Tuhan tunjuk. Kamu pilih yang paling ada besar patung? Tidak. Jangan, ya. Itu bukan patung McDonald, tapi itu patung yang akan merosakkan. So kamu minta tuh Roh Kudus tunjukkan saya di mana. Oke? Sentiasa ketika ada satu jalan senang, tapi ketika kita berada di persimpangan minta tolong, jangan ikut hati kita saja, bahkan jangan ikut juga cakap kawan-kawan. Ya, kadang-kadang kawan kita ini dia ini kita tidak tahu bagaimana, tapi biarlah kawan kita, sahabat yang rapat dengan kita itu Tuhan Yesus, Roh Kudus. Roh Kudus, di mana saya harus ikut? Kalau hati saya ini, saya mau yang ini. Tapi kawan saya bilang yang ini. Saya pun tidak tahu mana sudah. Dan Roh Kudus kata, kau ambil yang ini. Oke? Belajar untuk boleh mendengar suara Roh Kudus. Masing-masing kita ada telinga, kecuali telinga kita tuli lah. Itu mau disembuhkan telinga rohanimu. Yang sudah peka, yang tidak boleh dengar itu, dalam nama Yesus, mendengarlah. Mulai saat ini kamu akan boleh mendengar Roh Kudus. Dalam nama Yesus, sama seperti kita boleh mendengar suara kegelapan, suara roh jahat itu diblok. Dalam nama Yesus. Dan telinga di sini, telinga rohani, telinga jasmani, boleh mendengar bisikan Roh Kudus dengan jelasnya. Saya mau beritahu tentang mendengar ini. Jangan kata, oh itu mau jadi pastor dulu boleh mendengar. Itu dia mau menjadi orang Kristen yang bagus, yang tiada tanpa cacat celah, baru boleh mendengar suara Roh Kudus. Salah. Saya boleh mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus waktu saya sebelum saya terima Tuhan. Sebelum saya terima Tuhan, sebelum saya jadi Kristen, saya boleh mendengar suara Roh Kudus. Mula-mula saya tidak tahu itu suara apa. Tapi setelah beberapa lama baru saya tahu, itu suara Tuhan. Dia datang kepada saya, dan di sana ada satu tugas besar yang kuberikan kepadamu. Kamu belum dengar? Di sana ada satu tugas besar yang kuberikan kepadamu. Tahun 1982. Saya bingung. Selama 3 minggu berulang-ulang di telinga sebelah kanan ini, saya bingung. Kamu tidak bingungkah? Balik-balik dia kasih tahu, ada tugas besar. Saya mana lah tahu, saya belum terima Tuhan, belum pun pernah tentang tahun ini orang Kristen. Itu balik-balik. Selepas pada tahun depan 83 bulan 2 saya terima Tuhan. Saya pindah, singkatkan cerita. Ada orang yang menginjil saya terima Tuhan. Bulan 2, bulan 11, bulan 12 itu saya ikut seminar penginjilan. Januari 1984 saya melayani sepenuh masa. Kamu dapat nampak sana? Kurang 1 tahun. Ya, bulan 2, 83 terima Tuhan. Bulan 12, 83 terima Tuhan. Ikut latihan penginjilan, dan Januari 84 melayani Tuhan. Walaupun dalam tempo percobaan, tapi dari percobaan itu terus kepada yang terus melayani sampai sekarang. Nah, jadi tidak ada alasan. Tunggu saya kuat dulu.
Kalau kau jauh daripada Tuhan pun, kalau kau mau dengar, kau tetap boleh dengar. Kecuali kalau kita mengeraskan hati kita, baru kita tidak boleh dengar. Lembutkan Tuhan, berbicaralah kepada saya Tuhan. Hanya suara Tuhan yang saya mau dengar. Suara iblis, roh jahat saya blok dalam nama Yesus. Saya hanya mau dengar suara Roh Kudus. Dalam nama Yesus, berbicaralah Roh Kudus. Dan kamu akan dengar suara itu jelas sekali. Tidak ada lagi gangguan-gangguan bunyi-bunyi yang lain. Karena kamu sudah blok yang daripada roh jahat dan hanya daripada Roh Kudus. Anakku, kau keluar, tinggalkan tempat ini. Contoh, anakku, kau pergi. Dan kamu senang saja. Hidup kamu itu ada dia sudah petunjuk dia. Macam kalau kita memandu kan, taruh Waze, apa dia bilang itu? Go straight, dia bilang. Turn left. Saya tidak tahu kalau ada bahasa Malaysia. Ada bahasa Malaysia juga kan? Ya. Ada juga orang bilang, boleh ada yang diterjemah juga pergi bahasa Sabah. Kau jalan terus saja sampai di sana. Nanti kau simpang di belok itu, nanti kau masuk sikit. Saya tidak tahu betul, tapi ada kawan saya, boleh dia kata, ada yang aplikasi yang dalam bahasa Melayu Sabah. Tapi apapun, kalau kamu boleh mendengar suara Roh Kudus, itu adalah seperti Waze. Kamu boleh mendengar, ketika kamu jalan, kamu tidak tahu. Sama seperti kita memandu di tempat yang baru, kita tidak tahu apa-apa tempat itu. Tetapi suara itu katakan dalam Waze itu, go straight, turn right. Ya, jalan terus. Jadi kamu berjalan pun kadang-kadang kamu tidak tahu. Kamu katanya, anakku berhenti dan pergi ke kanan. Kamu ikut. Dan pernah ini terjadi kepada beberapa orang. Kadang dia tidak tahu, dia mau cari gereja, dia tidak tahu di tempat itu. Dan ada suara suruh dia, kau jalan terus di lorong itu. Ikutlah bodoh-bodoh, dia jalan terus. Kemudian lepas itu kau pusing sebelah kanan, kau pergi. Nanti kemudian di sana kau udah dengar ada musik, dia kata. Luar biasa kan? Ada Waze yang memberikan kita petunjuk di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kasih off itu Waze dan kita pakai sendiri-sendiri saja punya, memang boleh juga lah, tapi banyak yang tersesat. Oke, next, ada lagi. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Oke. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini memberitahu betapa jauhnya, betapa berbezanya rancangan Tuhan dan rancangan kita. Jangan kita mau pakai rancangan. Kita mesti ikut rancangan siapa sekarang ini? Ya, kita mau ikut rancangan dan plan siapa sekarang ini? Tuhan kan. Dia yang master, dia yang guru, dia yang Tuhan kita. Ketika dia memimpin kita ke satu tempat, kita pasti garanti sampai. Jadi jangan kita menggunakan main agak-agak, main berani-berani. Dan ini kalau dia tunjukkan jalan itu yang shortcut, di mana jalan yang tidak ada traffic jam. Dan jalan itu kamu boleh lancar pergi. Ini seperti orang Israel yang saya sharing minggu lalu di Zoom. Sebenarnya dari Mesir itu, orang Israel itu boleh straight jalan ke tanah perjanjian hanya dengan berapa hari, saya katakan? Berapa hari? Dari Mesir, mereka sudah dikeluarkan, sudah keluar, Tuhan buka lagi lautan itu, mereka menyeberang. Kalau menurut kajian, jalan kaki yang biasa, saya tidak tahu lah jalan kaki kita di sini, dan jalan kaki mereka di sana, tapi di sana mereka lebih slow. Mereka lebih slow. Kenapa? Karena segala anak, segala unta, segala keledai, barang-barang, mereka slow jalan. Karena ada 2 juta orang Israel yang keluar. Mereka tidak boleh laju-laju berlari. Mereka kena jalan bersama-sama. Dan itu slow. Slow begitu pun dia ambil masa 11 hari. 11 hari. Dari Mesir pergi ke sempadan. Ada satu sempadan untuk masuk ke tanah perjanjian itu namanya Kadesh Barnea. Itu sempadan. Tetapi di sempadan itu ada negara-negara yang kuat, askar-askar yang kuat. Mereka kata Tuhan mesti masuk di sana. Walaupun mereka nanti berhadapan dengan musuh, tapi kata Tuhan aku menyertai kamu.
Aku menyertai kamu. Kamu masuk saja. Tapi setelah mereka sampai sana, mereka tulis surat dan beritahu, boleh kami tumpang jalan di sini? Katanya tidak boleh. Mereka tanya lagi satu bangsa, tidak boleh. Jadi mereka pun berkemahlah di sana. Ingat, kalau ada sesuatu yang Tuhan suruh, walaupun dia mencabar, walaupun dia susah, tapi kalau kata Tuhan, kau jalan saja, terus saja, taati perintah Tuhan itu. Amin. Dan di sana kita lihat, dan karena mereka tidak taat untuk terus masuk. Daripada 11 hari, mereka berjalan berapa hari untuk masuk ke tanah perjanjian? Berapa? 40 hari, 40 tahun. Berapa perbezaannya? 14 hari dan 11 hari dan 40 tahun. Kau berapa kali 11 hari itu untuk pergi 40 tahun. Itu kalau tidak salah pada berapa? 15.000. Ya, ada sebuah perkiraan hari itu. Kalau kita tidak taat di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak setia, nah begitulah jadinya. Bagus-bagus jalan yang singkat menjadi susah, susah-susahnya. Sehingga karena mereka itu tidak percaya, kurang percaya, bersungut-sungut lagi di padang gurun. Angkatan yang pertama yang keluar dari Mesir, semua mati. Hanya yang anak-anak yang generasi kedua yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Ini peringatan pengajaran kepada kita. Ini sudah akhir zaman. Dan Tuhan bekerja dengan cepat. Jangan lagi kita lenggang-lenggang jalan. Kata Tuhan, sekarang ini sudah singkat masanya. Saya mau kamu bekerja, berbuat secara cepat. Bekerja dengan cepat. Jangan lagi pelan. Legot-legotan. Dia bilang itu bahasa dusun. Pelan-pelan dia bilang. Tidak tahu apa bahasa Bidayu. Kalau yang rilek-rilek jalan-jalan, apa nih? Yang pelan-pelan, gimana? Yang santai-santai, pelan-pelan kita pergi kopi-kopi dulu, kita lepas tuh begini, bar, kita lama lagi nih. Tapi kalau Tuhan sekarang ini akhir zaman, kita tidak tahu, ya. Kata Tuhan, kau pergi. Jangan lagi banyak buang masa. Sudah akhir, sudah dekat. Dan ketika kamu pergi, begitu cepat sekali kamu diberkati. 1, 2, 3, 1, 2, 3 diberkati. Di dalam hidupmu. Ada lagi, tidak tahu, ada lagi yang terakhir, macam tidak yang tukang tekan di sana, tidak ada sudah. Ada lagi kah? Oh, ada lagi. Dan yang terakhir pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Wah, luar biasa. Dia bercahaya macam matahari dalam kerajaan Bapa mereka, Bapa di surga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dia katakan pada waktu itulah orang-orang benar yang macam kita ini, yang orang-orang benar di hadapan Tuhan, yang benar di mata Tuhan akan bercahaya seperti matahari. Dikatakan juga di dalam ada satu buku, dia kata kita itu seperti bintang-bintang. Ya, kita itu seperti bintang-bintang. Tuhan nampak matahari itu adalah satu jenis bintang, ya. Dan kita melihat, cahaya kita itu begitu terang sekali di dalam kerajaan Bapa di surga. Dan kamu dengarlah, bukan saja bertelinga, tapi kamu perhatikan. Supaya itu jadi dalam kehidupan kita. Tuhan bukan memberi kita sekedar cahaya, terang. Nah, kenapa matahari? Kenapa bukan bulan? Ya, kenapa matahari? Bulan itu hanya dapat menerangi bumi, ya, waktu malam. Tapi matahari itu boleh menerangi, ya, begitu terang sekali. Kamu pernah jalan waktu malam dan ada cahaya bulan, kamu boleh nampak juga terang kan? Tapi tidak berapa jelas. Itu cahaya bulan. Ada masa tidak ada bulan, kamu gelap betul. Tapi ada masa ada bulan, cahaya bulan itu cukup terang. Tapi kalau cahaya matahari itu sungguh luar biasa. Nah demikian juga, kita bukan cahaya bulan. Itu bulan itu pun cahaya itu dia terima daripada matahari. Pantulan daripada matahari cahaya itu dan dia pantul kepada bumi. Tapi yang cahaya matahari ini direct langsung kepada bumi. Kamu mau menjadi
Cahaya seperti bulan atau cahaya seperti matahari. Bukan hanya menerangi diri sendiri, tapi menerangi orang lain. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan sudah mengajarkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ada 3 perkara yang Tuhan beritahukan kepada kami, Tuhan. Bahwa Tuhan mau memulihkan kami. Tuhan mau memulihkan dan terus memulihkan kami setiap hari. Supaya ketika di mana bagian yang rosak, bahasa ada roh kami yang sudah mulai lemah, emosi jiwa kami yang mulai lemah, fisikal kami yang mulai lemah, Tuhan mau pulihkan semuanya. Supaya kenapa Tuhan mau pulihkan? Supaya kami tetap cergas, supaya kami tetap sehat dan kuat. Kami itu adalah bukan saja sebagai anak-anak Tuhan, tapi kami adalah tentara-tentaranya Tuhan. Tentara bukan yang sakit-sakit, yang lemah-lemah, tetapi tentara yang kuat, sehat, dan siap untuk berperang. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga kami belajar tadi, ketika kami mulai merasa mau putus asa, ada keadaan-keadaan yang mencabar, sangat mencabar iman kami. Sehingga ketika kami macam sudah mau putus asa, rasanya macam kami mau terlepas sudah Tuhan. Kami tidak boleh bertahan. Tetapi kata Tuhan firman, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya ketika kita bangkit, kita pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bangkit, bangkit. Kita perintahkan, beritahu diri kita. Maka kita akan mendapat connection dengan kuasa Tuhan yang menyertai, setia menyertai kita. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan mau menyatakan rancangannya. Tuhan mau menyatakan rancangannya di dalam hidup kita. Tuhan mau menyatakan, menunjukkan seperti Wes yang daripada sorga. Tuhan mau tunjukkan kepada kita supaya di mana betapa traffic jam pun, betapa sulitnya tempat itu yang begitu sesak jalan, sentiasa ada petunjuk, sentiasa ada suara yang menunjukkan anakku berhenti atau anakku pusing ikut turn left, pusing ke kiri atau pusing ke kanan, atau U-turn. Itu petunjuk-petunjuk daripada Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus memberikan yang ada bersama dengan kita, menjadi penolong kita. Haleluya, supaya akan memberi petunjuk kepada kita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang memberi petunjuk, memberikan kepada kita supaya kita boleh sampai ke destinasi, boleh sampai ke tanah perjanjian yang sudah ditetapkan, disediakan buat kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau adalah Bapa yang the best. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami seperti anak yatim piatu. Engkau adalah Bapa yang menyediakan segala keperluan kami. Oh haleluya. Bahkan ketika kami hilang seperti anak yang hilang, setiap hari Bapa menanti-nantikan kepulangan kami Tuhan. Kepulangan kami itu dibuktikan ketika anak itu buat keputusan untuk mau pulang. Walaupun dia mengatakan, saya tidak mau jadi anak lagi, saya tidak layak lagi. Jadi orang gaji pun sudah memadai, yang penting saya dapat pulang dan dapat makan. Tetapi Bapak itu walaupun pikiran anak itu berubah-ubah, tapi bapaknya yang menanti-nanti beberapa waktu dia tetap menerima dia. Sebagai anaknya dikenakan jubah, dikenakan cincin, dikenakan segala, dikembalikan kemuliaan dalam hidupnya. Demikian juga kita. Ketika kita menyimpang, ketika kita lambat dan sebagainya, Tuhan tetap setia menanti kita dan mau mengembalikan kemuliaan, kuasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami sangat didorong, sangat dikuatkan dengan message Tuhan. Bahwa satu hal yang kami belajar, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami adalah seperti Waze itu, yang akan menunjukkan kami. Kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami, di dalam masa depan kami. Kami tidak tahu. Tapi Waze, Roh Kudus akan menunjukkan kami, anakku, jalan terus sampai di roundabout. Simpang yang pertama, engkau masuk. Dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya minta Joel untuk memainkan gitar dengan lembut. Kita terus berdoa. Dan kamu berdoa dalam hatimu, Tuhan, saya sudah mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan mau memulihkan saya kembali.
Dan walaupun ketika saya sudah mau terlepas sudah pegangan saya Tuhan, macam mau habis sudah, mau jatuh sudah. Tapi kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kekuatan semangat. Seperti Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika iman kita tetap bertahan, menjadi jangkar, menjadi sauh, itu membuat kita bertahan. Bagaimanapun badai, cabaran kita tetap ada di sana, tetap berdiri teguh. Dan yang terakhir, Tuhan menunjukkan rancangannya. Jangan mengandalkan kepada rancangan kita sendiri. Karena kata Tuhan, rancanganmu dan rancanganku itu tinggi, jauh berbeza seperti langit dan bumi. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Dan pada saat ini saya dapat merasakan kata Tuhan, dia mau berbicara kepada kamu. Kamu tanya saja, apa yang sekarang ini paling di dalam kehidupanmu pada saat ini? Tuhan mau berbicara. Di dalam nama Yesus, kami serahkan telinga kami, pikiran dan hati kami. Kami mau ada connection dengan suara Roh Kudus. Segala suara-suara yang negatif, suara-suara yang daripada roh jahat, bahkan daripada hati kami yang terluka, hati kami yang kecewa ini, kami mau tutup itu semua. Kami buka selebar-lebarnya kepada channel, kepada suara Roh Kudus. Dan kami mau beritahu Roh Kudus keadaan kami sekarang ini. Tuhan, ada 1-2 perkara yang sangat-sangat mengganggu hidup saya. Sangat-sangat saya perlukan kepadamu Tuhan. Berbicaralah, beritahu. Karena saat ini Tuhan mau berbicara. Karena dia terlalu besar. Dia maha besar. Dia lebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Oh, dia terlebih besar. Amin. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Sungguh di dalamku, di dalamku. Oh, yes, terlebih. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah terlebih besar. Yesus lebih besar dari masalah kami, dari cabaran kami, kesukaran kami. Di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Terus berdoa pada saat ini. Tanya Tuhan, iharabashekenarka, larabasarebana maskelenana, lakerada basahe baba, oh diskerehebe. Oh Tuhan berfirman, dan kita yang punya telinga berdoa dalam nama Yesus. Kita boleh mendengar dalam nama Yesus suara Tuhan yang lembut itu.
Roh Kudus berbicara di hati kita, di telinga kita. Haleluya. Nah, habarabasenana. Relax saja, tenang. Aku mau berbicara kepadamu dengan hembusan ini. Aku mau memberitahukan rancanganku di dalam hidupmu, masa depanmu. Akan ku beritahu sekarang ini. Ku nyatakan rancanganku, dirancangan di hatiku buatmu. Oh, nyatakanlah isi hatimu, hasrat hatimu. Kira aku mau berbicara, kata Tuhan. Aku tahu sebenarnya apa di dalam hatimu, tapi aku mau engkau sendiri memberitahukannya. Aku mau engkau membukanya, meluahkan isi hatimu. Aku tahu, tapi aku mau engkau sendiri menyuarakannya. Itu adalah sebagai tanda engkau meminta tolong. Itu tanda engkau percaya dan beriman kepadaku, kata Tuhan. Ra'asyahe da'arabohuskinan. Di dalam kehidupanmu terlalu banyak sekali kesulitan. Inilah masa kesulitan. Tetapi ketika engkau melekat, engkau ada koneksi dengan aku, kata Tuhan. Oh, engkau tidak merasakan kesulitan itu, karena ada pertolongan. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, oh, mendapat pertolongan. Haleluya, mendapat penjagaan. Oh, harabaseke harka. Da rabasaaruhu desere heba. Daharabasan. Belajar untuk mendengar. Siapa yang bertelinga rohani, dengarkanlah Tuhan mau berbicara. Mungkin lembut, mungkin halus, dengarkanlah Tuhan berbicara kepadamu. Baharabasede laharabar, percaya. Rahasia untuk kau boleh mendengar ialah percaya. Jangan ragu-ragu. Dalam nama Yesus, segala roh-roh ragu-ragu, kurang percaya itu kami singkirkan dalam nama Yesus. Tapi diganti dengan iman, diganti dengan keyakinan, diganti dengan kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan mau memberitahukan. Suara wes daripada Roh Kudus akan memberikan engkau petunjuk. Ada suara dirasohebarabarilah deskebahamaman. Aku memberikan petunjuk kepada jalanmu. Aku akan meluruskan jalanmu. Walaupun itu berliku-liku, itu banyak bengkang-bengkok, tapi aku akan meluruskan. Engkau hanya melihat jalan yang lurus. Engkau tidak lagi melihat jalan yang berbelit-belit, tapi engkau melihat jalan yang lurus. Karena engkau mengikuti perintahku. Asal saja engkau mentaati perintahku. Asal saja engkau mendengarkan arahan dan seseruanku. Rabaseegan. Engkau akan berjalan dengan mudah sekali. Hidupmu menjadi mudah. Hidupmu menjadi senang. Asal saja kau mau mendengar dan mentaati suara. Aku mau anak-anakku hidup mudah. Aku tidak mau melihat kamu begitu sulit, begitu susah sama seperti orang dunia. Rahasakan ketika kamu belum sampai ke level punya ada apa-apa. Dalam keadaan yang kamu susah lagi. Itu satu keadaan yang menyedihkan bagi hati Bapa. Walaupun orang yang sudah punya kekayaan dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak dapat mendengar suara Tuhan, dia juga tidak dapat kemana-mana. Horas syahera bastana. Bihi Roh Kudus terus berbicara. Dan saya mau perintahkan telinga rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah dalam nama Yesus, dan kamu boleh mendengar. Dan telinga ini dia boleh on off ketika dia perlu. Ketika Roh Kudus mau berbicara, dia terbuka boleh dengar.
Dan ketika kamu mau sendiri mau mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus juga terbuka. Tapi selain yang lebih itu semua dia akan tertutup. Karena suara-suara yang asing juga mau terus berbicara. Itu sebabnya harus sentiasa tertutup channel kamu terhadap suara-suara yang negatif. Karena suara-suara di bumi ini terlalu banyak sekali. Yang boleh membuat kamu rasa down. Karabasi. Jangan dengar suara-suara yang berbentuk sampah itu. Itu hanya mengotorkan kamu. Tapi kamu hanya menerima, melayan suara-suara yang membawa kemajuan. Rahasikibihika. Da'arabaskadam. Ketika kamu melayan dan mendengar suara-suara yang daripada dunia, yang penuh dengan racun yang berbisa itu, membuat hati kamu akan juga merasa hati kamu begitu sakit sekali. Kesan daripada racun itu. Tetapi ketika kamu menjaga hatimu, pelihara hatimu, jaga apa yang masuk, jaga kawal apa yang kamu dengar. Mesti ada filter, ada penapis. Hanya terima yang kudus, yang murni daripada Tuhan. Maka juga ketika kamu menerima yang baik, hatimu juga tenang, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Laharama syahebarnasta. Biida sarama syahadana. Terima kasih Tuhan. Saya yakin percaya. Roh Kudus sudah berbicara di dalam hatimu. Walaupun itu satu atau dua kata. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah. Dan itu cukup memberi petunjuk kepada kamu di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus terima kasih. Kami berdoa. Kami mengucap syukurnya semua. Kita semua sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Oke, ada seberi sedikit masa. Ada siapa yang mau singkit? Jangan lama. 2 menit, 3 menit. Saya beri 2 orang lah. Karena masa kita sudah 5,5. Ada sesiapa yang mau memberikan kesaksian singkat 2-3 menit saja. Ada apa yang kamu dengar? Oke, 1, 2, 3. Pastor Joy, udah terima apa-apa tadi ketika berdoa? Step, ya, belum on lagi. Tapi saya percaya kalau kamu simpan itu dalam hati, atau nanti dalam perjalanan pulang nanti dia akan berbicara kepada kamu. Oke, masa dan tempat ini saya serahkan kepada Pastor Joy untuk memimpin kita seterusnya, acara seterusnya. Oke, ingat 3 perkara tadi bahwa Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau memberikan kekuatan dan menunjukkan ways Roh Kudus. Oke, kita akan memberi persembahan. Saya pimpin kita di dalam doa ya. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Terima kasih karena firman-Mu itu sungguh menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang Kau lakukan dalam hidup kami ini, semuanya adalah untuk kebaikan kami. Sekalipun sekarang bahwa rancangan-Mu tidak sama seperti rancangan kami. Dan jalan-jalan-Mu itu jauh lebih tinggi daripada apa yang pernah kami pikirkan. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Dan Tuhan, sekarang kami mau memberi untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami beri pada hari ini itu adalah dari hati kami. Dan Engkau melihatnya, bahkan Engkau akan memberkati lebih daripada apa yang kami beri pada hari ini. Dan saya mau katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, diberkatilah kamu, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati di dalam segala usaha, diberkatilah tangan-tanganmu, dan apapun yang kamu pegang, apapun yang kamu kerjakan, semuanya diberkati. Amen. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Haleluya. Dan gereja ini Tuhan Yesus
akan menjadi seperti yang sudah dinubuatkan, menjadi gereja yang diberkati, menjadi gereja misi yang memberkati orang, bahkan yang membawa kabar baik untuk orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.